Sakit hati hidupnya diacak-acak sama Yuda, akhirnya Tian yakin kalau dia akan bisa menghancurkan bapaknya sendiri dengan tangannya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Jujur Li, alur cerita dari sinetron ini semakin seru banget ya guys ya. Namun sayang sekali memang rating dan share-nya ya masih bisa dibilang standar banget nih guys sekarang. Dan mudah-mudahan saja jangan cepet-cepet ditamatin deh ya sinetron ini. Karena jujur kalau menurut Mimin sekarang alur ceritanya bener-bener seru banget. Kemudian ya semakin banyak juga pemain-pemain baru yang akan menghiasi layar kaca kita saat nonton sinetron Cinta di Bawah Tangan ini, karena bakalan ada Zikri Daulay sebagai Vano nih guys di sini. Nah, sedikit bercerita tentang alur ceritanya. Seperti yang kita tahu kalau di episode kali ini bakalan ada hal yang sangat amat membuat Tian merasa sangat amat hancur karena dia akan dinikahkan dengan Misa. Padahal mereka berdua dari awal sudah sangat amat sepakat gitu ya untuk tidak ingin melanjutkan rencana pernikahan ini dengan ya Misa yang gak mau menerima tunangan atau lamaran dari Tian di saat adanya pertemuan keluarga. Namun betapa kagetnya Tian saat Misa malah menerima lamaran tersebut dan mau menikah sama Tian. Ini semua dilakukan sama Misa karena dia sedang dikejar-kejar sama Vano, yang dia takut sekali dengan sosok Vano ini. Kemudian dia juga diancam oleh Pak Robi Lamore, karena kalau Misa tidak mau mengikuti kemauan dari Pak Robi untuk menikah dengan Tian, ya siap-siap saja Misa akan di stop semua kartu kreditnya, bahkan apartemennya juga tidak diperbolehkan lagi untuk ditempati. Nah, hal itulah yang membuat Misa jadi benar-benar ketakutan sekali. Dan pada akhirnya ya membuat Misa akhirnya menerima lamaran Tian. Dan membuat Tian tuh jadi kesel banget. Karena apa? Karena ya akhirnya dia terjebak dengan niatan dia sendiri gitu ya, terjebak padahal dia awalnya ya kalau Misa menolak kan akan lebih mudah gitu dia untuk mempertahankan Hana sebagai istrinya. Tapi sayangnya si Misa malah mengiyakan rencana tersebut dan malah menyetujui lamaran dari keluarganya Yuda untuk membuat mereka itu jadi bersatu. Di sisi lain kita juga berpikir kalau ya siapa yang gak kesel ya guys ya melihat suaminya malah mau menikah dengan laki-laki lain gitu. Pastinya ini akan membuat hati dari Hana tuh benar-benar merasa sangat amat hancur sekali. Apalagi rencana pernikahan ini disiarkan secara live di semua platform media sosial dan membuat Hana itu tuh jadi sangat amat kecewa gitu dengan Tian. Ya walaupun memang Tian berusaha untuk menjelaskan semuanya ke rumahnya Hana, tapi ya tetap aja gak ada gunanya. Karena toh Hana tetap mau berpisah dengan Tian. Kemudian ya Hana juga udah gak tahu lagi nih harus memperjuangkannya itu seperti apa lagi. Orang tuanya aja udah meninggal gitu ya. Si Hardi aja udah meninggal gara-gara tahu dia sudah menikah dengan Tian. Jadi gimana dia mau mempertahankan? Dia tentunya juga nggak mau dong kehilangan Alvin dan Ira, dimana ya Mama Ira dan Kak Alvin ini juga gitu satu-satunya keluarga yang tertinggal pada Hana, yang membuat Hana ya mau nggak mau harus menjaga mereka banget gitu. Begitupun dengan Tian yang sulit juga nih untuk memperjuangkan rumah tangga ini karena Yuda sudah mengancam sekali Tian kalau Tian gak mau nikah sama Misa, ya siap-siap saja Hana akan dihancurkan sehancur-hancurnya, bahkan bakal dibuat
jadi gembel gitu si Hana, Ira, dan Alvin. Dan tentu ini yang akan ditakutkan oleh Tian. Takut kalau Hana ini benar-benar dibikin hancur sehancur-hancurnya sama Yuda. Jujur Mimin greget banget ya guys ya. Pengen sekali melihat Yuda yang harus bisa mendapatkan ganjaran gitu atas apa yang sudah dia lakukan. Coba aja kalian pikir ya guys ya. Yuda ini tuh wah, benar-benar menghancurkan seluruh orang-orang yang ada di sekitaran dia. Coba kalian pikir, Pak Hardi meninggal dunia, Hana jadi seperti itu, Alvin dan Mama Ira juga jadi korbannya. Kemudian bahkan dia nggak sayang sama anaknya sendiri. Padahal dia tahu kalau cintanya Tian dan Hana itu tulus, tapi gara-gara keegoisan dia yang nggak mau punya menantu dan besan dari keluarganya Hardi, jadinya dia melakukan segala macam cara untuk mengendalikan Tian. Dan tentu hal ini membuat Tian jadi muak sekali ya guys ya. Kenapa sih Tian ini nggak kembali aja nih ke Aussie gitu ya? Ya udah, kalau kembali ke Aussie kan otomatis dia bersama dengan ibu kandungnya lagi gitu ya. Setelah ibu kandungnya kan juga sudah tahu gitu gimana Hana, kemudian dia juga sayang juga sama Hana. Dan Hana pun kalau dibawa ke Aussie pun ya kalau menurut Mimin sah-sah saja, toh mereka juga sudah menikah kan. Ditambah lagi dengan nanti Alvin dan Mama Ira juga bawa aja ke Aussie sekalian. Agar apa? Agar mereka bisa hidup dengan tenang dan nyaman gitu, nggak diganggu-ganggu lagi sama Yuda. Sekarang setelah berapa puluh tahun gitu ya, Tian hidup dengan mamanya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, dibesarkan nih si Tian ini, dan diperbolehkan juga untuk menikah dengan Hana. Tiba-tiba dia pindah ke Jakarta dan malah terjadi hal yang seperti ini. Jadi kan gak adil banget gitu untuk Tian dan Hana. Makanya kalau sekarang nih kan udah kepalang basah gitu ya, si Tian ini hidup dengan Pak Yuda. Nah akhirnya nanti Tian karena sudah gak sanggup lagi nih untuk mengendalikan Pak Yuda pun gak bisa gitu ya. Dia juga udah gak sanggup gitu untuk hidup seperti ini. Hidup di bawah tekanan terus gara-gara Pak Yuda. Akhirnya mungkin dia tetap mau menikah dengan Misa, asalkan perusahaannya Pak Yuda akan dipimpin oleh dia. Nah ini nih yang Mimin sangat amat nanti-nantikan. Kalau nanti Tian ini berhasil menguasai seluruh harta Yuda, tentu dia juga akan mudah untuk menghancurkan Yuda. Karena dia sudah berhasil mengambil semua hartanya Yuda, sehingga nanti dia bisa menghancurkan Yuda dengan mudah. Nanti ketika dia sudah berhasil menghancurkan Yuda, ya siap-siap saja Yuda akan disingkirkan dari kehidupan mewahnya. Dan kemudian apa? Kita akan melihat siap-siap saja Hana akan kembali dengan Tian. Tapi tentu tidak semudah itu. Karena ya Yuda ini kan orang yang sangat amat licik. Ditambah lagi dengan dia mempunyai besan yang cukup licik juga. Seperti Pak Robi Lamore ini. Kemudian dia juga punya dua bidadari yang serem ya guys ya. Yaitu Meli dan Kinan. Yang pastinya akan menghambat semua keinginan Tian untuk menghancurkan Yuda. Karena kan mereka gila-gila hartanya Yuda juga ya guys. Dan Mimin sih berharap sebenarnya dengan Vano. Seperti yang kita tahu kan kalau Vano ini pernah menghamili Misa dan mempunyai anak dengan Misa. Anaknya laki-laki ya guys ya. Nah nanti kan dia masih tergila-gila banget juga dengan Misa. Nanti dia bakalan ngejar-ngejar Misa. Dan di saat dia tahu kalau ternyata Tian itu adalah suaminya Misa, tentu dia bakalan marah sama Tian banget. Dia bakalan banyak hal lah yang membuat dia dan Tian ini bakalan salah paham. Tapi pada akhirnya Vano ini akan berpihak kepada Tian dan Hana. Karena apa? Karena dia mau mengejar Misa kembali nih. Nah ini nih yang sangat amat kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan saja nanti Vano akan berteman dengan Hana. Kemudian ya mereka akan menyusun rencana untuk bisa membuat Misa dan Tian ini berpisah.
Jujur Mimin agak takut juga nih dengan Misa nih guys, karena Misa ini sebentar lagi bakalan jadi pemeran antagonis. Karena apa? Karena kan dia itu udah trauma banget dengan sosok laki-laki ya, karena kan memang Vano pernah memperkaos dia sehingga hidupnya jadi hancur, sempat hancur waktu itu. Tapi di saat dia bertemu dengan Tian, dia melihat kalau ternyata sosok Tian ini adalah sosok laki-laki yang sangat amat bertanggung jawab, sayang sama wanita, kemudian menghormati wanita banget, dan benar-benar setulus itu gitu cintanya sama Hana. Makanya si Misa ini jadi menggebu-gebu juga nih untuk bisa mendapatkan Tian sepenuhnya. Toh dia juga nanti sudah berhasil kan secara hukum merupakan istri dari Tian. Jadinya dia akan melakukan segala macam cara untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tian dan akan menghancurkan Hana juga. Duh, ini sih bakalan serem juga ke Hananya ya guys ya. Kasian sih Hananya nih setelah ini bakalan dihabisi sama banyak orang. Yuda, Meli, Kinan, Pak Robi Lamore, kemudian Misanya sendiri bakalan menghabisi dan membuat si Hana ini menderita. Tapi apakah menurut kalian nanti si Tian akan berhasil untuk kembali memperjuangkan rumah tangganya dengan Hana? Nah, kita bakalan tahu di beberapa episode ke depan. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.